wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja ya. Terima kasih kawan-kawan semua, yang ternyata banyak juga gitu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pristiawan Bintoro, kalau biasa cukup panggil dengan Pris. Kali ini saya dikasih tugas sama MDMC untuk kasih materi terkait dengan personal safety and security. Dalam konteks ini sebenarnya ini hal yang sangat mendasar ya. Jadi tidak ada keterkaitan dengan teman-teman ini yang mau jadi bagian dari IMD atau tidak. Tapi secara umum bahwa materi ini sebenarnya selalu setiap hari, memang sehari-hari selalu berdekatan dengan kita, terutama teman-teman mahasiswa di UAD. Di sini kan gedung tinggi-tinggi. Sekarang kita ada di sini di lantai 7 kan. Ada nggak yang melihat denah dari gedung ini? Ada nggak? Ada berapa jalan menuju ke lantai 7 ini? Saya melihat sih tadi saya ngitung hanya ada 2 ya, melalui lift dan tangga darurat. Nah, seharusnya kita punya kesadaran terkait itu gitu, bahwa kita beraktivitas di gedung berlantai gitu kan. Tahu sendiri kan, di Jogja ini dari 8 ancaman bencana, potensi yang paling gede tentunya adalah gempa bumi. Nah, sedikit pendahuluan bahwa terkait dengan konteks dalam materi kali ini kan tentunya dalam proses dibentuknya Emergency Medical Team, National Emergency Medical Team, DIY ya. Oke, gitu Pak Dokter ya. Cuman memang terus ketambahan dengan teman-teman mahasiswa kedokteran UAD. Kalau yang teman-teman mahasiswa kedokteran UAD yang di semester akhir, biasanya ketemu saya juga, karena magangnya kan di kantor saya, di BPBD. Udah ada yang pernah magang di kantor saya belum ya? Koas ya. Jadi soal keselamatan dan keamanan untuk diri kita masing-masing ini adalah hal yang paling mutlak tentunya. Kita sebagai orang yang beraktivitas sehari-hari maupun orang yang akan menjadi bagian dari sebuah tim yang tentunya bekerja di wilayah atau di zona-zona yang memang tidak ideal gitu, termasuk soal IMT. Tentunya emergency medical team ini dibentuk untuk bertugas pada daerah-daerah yang memang sedang dalam keadaan. Nah, ini membutuhkan tentunya ada 6 aspek. Kalau kita tujuan pelatihan jelas ya, dari memahami resiko keselamatan dan keamanan pribadi, meningkatkan situasi kesadaran. Nah, poin 2 ini menjadi sangat penting. Kalau menurut saya secara personal, di era sekarang penuh digitalisme, online, banyak resource ilmu yang bisa kita dapat dari internet. Akhirnya yang menentukan adalah kesadaran. Ini sangat penting. Jadi kita sebagai orang awam pun kita harus mempunyai kesadaran penuh untuk selalu memperhitungkan aspek keselamatan maupun keamanan diri kita. Baik diri kita ataupun nantinya pada saat kita bekerja pada satu lingkungan, itu juga akan ikut serta bertanggung jawab gitu. Nah, mengetahui prinsip-prinsip dasar safety and security, menurut saya ini soal teori. Sepanjang kita sudah mempunyai kesadaran yang tinggi, tentunya prinsip-prinsip dasar ini, bagaimana teknisnya segala macam ini
akan bisa, apalagi sekarang tadi, zaman sekarang akan selalu bisa kita pelajari secara mandiri. Membekali tim dengan langkah pencegahan untuk mengurangi resiko. Nah, mengembangkan budaya disiplin dan kerjasama yang aman. Jadi semua tadi berdasarkan dari kesadaran yang memang harus kita bangun. Berikutnya. Ada dua hal, safety dan security, keselamatan dan keamanan. Dibagi menjadi dua ya. Soal keselamatan itu menyangkut tentunya diri kita sebagai manusia terhadap ancaman-ancaman yang sifatnya seperti ancaman lingkungan, bencana. Di mana kita misalnya bertugas di satu wilayah. Kebetulan saya pernah ditugaskan di kemarin gempa di Turki. Di Turki, Indonesia ngirimin INA-IMT namanya. Setelah INASAR atau SAR-nya Indonesia, maka INA-IMT dikirim. Nah itu, dan INA-IMT itu 70% kekuatannya adalah dari IMT internasionalnya Muhammadiyah. Waktu itu sedikit cerita ya. Waktu itu kan secara resmi pemerintah Turki meminta bantuan kepada dunia untuk dapat mengirimkan IMT yang mempunyai rumah sakit lapangan. Tapi waktu itu dengan syarat bahwa yang dikirim itu minimal itu tipe B ya. Jadi sekelas puskesmas lah. Sedangkan di Indonesia ini belum ada satu tim IMT pun yang terverifikasi oleh WHO. Nah waktu itu Muhammadiyah baru sedang berproses dan itu pun tipe terkecil, sekelas klinik, tipe 1. Maka karena kedekatan government to government, maka dimix kekuatan Muhammadiyah ini digabungkan dengan kekuatan seluruh lembaga yang di bawah Kemenkes, ada PMI, ada Ikatan Dokter, segala macam. Maka berangkatlah INA-IMT ini dengan segala perlengkapannya yang tadi 70-80% adalah resource-nya Muhammadiyah. Kebetulan waktu itu IMT barangnya baru-baru lah. Nah singkat cerita, ternyata kan saat itu saya ditunjuk sebagai SSO, Safety Security Officer. Jadi saya juga nggak kebayang gitu. Dan waktu itu satu tim IMT Indonesia itu berjumlah 109 yang terdiri dari dokter, paramedis, dan support system, logistik segala macam. Dan saya yang ditunjuk menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap unsur keselamatan dan keamanan. Nah problemnya adalah tempat yang akan kita tuju ini itu adalah hampir berapa kota di Turki waktu itu, terutama yang di Turki Selatan, di mana pada saat itu sedang pertama musim dingin. Yang kedua, tujuan kita adalah berbatasan secara langsung dengan Suriah. Dan apesnya, perbatasan seberang jalannya itu adalah Suriahnya pun Aleppo namanya. Jadi pusat perangnya Suriah salah satunya ada di Aleppo. Ada dua ancaman kan, soal cuaca dingin. Kita orang-orang tropis tentunya sangat tidak terbiasa dengan musim dingin. Yang kedua adalah seluruh perlengkapan yang ada, yang kita punya tidak didesain untuk menghadapi musim dingin. Karena IMT-nya Muhammadiyah ini kan didesain dan diverifikasi untuk bekerja di wilayah Asia Timur tuh, yang hampir tidak ada yang musim dingin lah. Jadi nggak ada desain untuk musim dingin. Ada dua hal yang memang menjadi concern kita, yaitu tadi soal kendala cuaca dan musim, dan yang kedua soal keamanan. Karena ini walaupun ya satu yang alhamdulillah intensitas perang di Suriah di Aleppo sudah sangat jauh berkurang. Yang ketiga adalah kita pertama kali
Nah, problem-problem ini mesti bisa kita mitigasi untuk bisa meminimalkan semua dampak gitu. Tentunya ini butuh, apalagi ini tim gabungan yang tentunya ada yang baru kenal segala macam. Kita hanya diberi waktu 3 hari untuk bisa mengkonsolidasikan diri. Nah, di sini kembali lagi persoalannya dengan mesti membangun kesadaran, dan kebetulan waktu itu yang berangkat kan banyak yang expert lah. Nah, ini yang menjadi besok juga akan terjadi di situ, apalagi pada teman-teman yang akan menjadi bagian dari IMT nasionalnya DIY, Pak Dokter. Dan beruntung ancaman cuaca ini tidak akan kalian hadapi pada saat IMT ini masih IMT nasional, karena tugasnya nanti adalah respon bencana-bencana di masih lingkup nasional. Tapi ini mesti apa ya? Sekali lagi soal safety security ini saya mesti tekankan gitu, karena ini tidak hanya nantinya menjadi persoalan kita pribadi. Dari persoalan pribadi akan dampaknya tentunya akan membawa dampak yang baik buruknya adalah tergantung dari kawan-kawan yang menjadi bagian dari tim. Bisa dilanjutkan kalau soal ininya. Ini kan salah satu inilah ya prinsip-prinsip dasarnya ya. Kalau kita sedang respon tentunya kita mesti wajib dengan APD. Dari persoalan ini tentunya sedikit cerita juga. Jadi 3 tahun saya ditunjuk menjadi komandan posko dukungan operasi Satgas penanganan COVID pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kasus COVID ini itu menjadi persoalan besar karena tidak ada satu orang pun atau satu lembaga pun di Indonesia atau bahkan di dunia yang pernah mengalami. Aman. Seluruh teori-teori tidak kita temukan. Dokter Corona waktu itu menjadi pemimpin, akhirnya dibikin sebuah modul standar operasional penanganan, itu pun sudah di setahun terakhir dan itu direvisi sekian kali lah. Sedangkan kasus pertama masuk di Indonesia itu sudah bulan Desember sebenarnya sudah terdeteksi gitu, cuman Februari tanggal 14 khususnya di Jogja baru dinyatakan secara resmi kasus pertama. Pada saat itu walaupun nggak lockdown, tapi seluruh masyarakat sangat dibatasi kan. Nah, ini cerita ini tentunya sedikit akan membuka apa ya? Didengarin aja dulu. Tidak ada satu rujukan pun, bahkan sekelas sanitasinya rumah sakit gitu, itu juga tidak yakin apakah bagaimana standar penanganannya, termasuk tentu tadi saya baca yang soal alat pelindungan diri tadi, termasuk soal standar perlindungan diri kita untuk menjaga keselamatan kita gitu. Karena pada waktu itu tidak ada satu rumah sakit pun yang punya hazmat lah waktu itu, yang belum sekeren sekarang gitu waktu. Nah, di saat yang sama, secara sosial masyarakat sudah mengalami tekanan gitu. Disuruh diem ke rumah, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak dapat duit, mau melawan siapa musuhnya? Nggak kelihatan dong. Secara analisa tentu dari aspek medis tentunya corona mengancam, tapi waktu itu justru ancaman yang paling besar adalah soal bencana sosialnya gitu. Dampak dari pengetatan yang ada, dampak dari proses penanganan pemerintah terhadap kasus ini, di mana kami tahu persis bahwa pemerintah juga bingung gitu. Akhirnya setelah banyak diskusi,
muncul satu usulan dan akhirnya itu yang dikerjakan, yaitu adalah konsepnya adalah bahwa kita mesti memberi ruang kepada masyarakat untuk bisa melakukan sesuatu menghadapi ini. Ya kalau banjir, gunung meletus, kita lihat ya lagi aneh. Bentuknya kita lihat. Di Jogja kota relawan gitu. Ribuan relawan pasti tentunya akan berkonsolidasi untuk berbahu-membahu, tolong-menolong, bergotong royong untuk ikut menangani. Tapi COVID kita sangat dibatasin, sedangkan masyarakat ini kan gue jikiri orang itu ngopo-ngopo musuhnya apa arep nglawan bingung nglawan sopo. Kalau itu dibiarkan maka konflik sosial atau bencana sosial dari dampak itu yang akan muncul. Itu analisa kita. Akhirnya kita mesti melakukan sesuatu. Maka sebagai sebuah simbol muncullah waktu itu kegiatan penyemprotan pertama kali. Kalau ya teman-teman yang di Jogja pasti ingat beberapa tempat-tempat vital. Kita tahu persis rapatnya waktu itu di Disu Kota. Sehingga disemprotnya apa? Apakah virusnya mati atau enggak? Ya nggak ngerti. Kita nggak ngerti itu mati atau enggak. Kalau ditanya ya mesti mati gitu. Tapi karena ini lebih ke semacam membangun psikologis lah. Dan itu ternyata kegiatan pertama itu dampaknya luar biasa. Bahkan berlebihan akhirnya. Akhirnya orang mengikuti. Makanya waktu itu yang namanya pembersih itu mulai dari bipol segala macam diborong di pasar nggak ada, habis. Orang berbondong-bondong. Dan konyolnya lagi, waktu itu salah satu MDMCDY juga, si Afek atau Mas Gembit itu, dia tukang ngoplosnya. Dari ini saya sedikit cerita, kalau yang di kampung-kampungnya waktu itu mengikuti terus bentuk posko-posko, mohon maaf ya, saya buka di sini. Jadi waktu itu sudah saya sampaikan bahwa ramuan atau cairan ini nggak usah diumumin untuk masyarakat bisa ngambil lah BPD gitu, yang ketok tular wae. Tapi ternyata ini jadi salah persepsi, diumumin lah. Jadi pagi-pagi kita bangun itu orang antri sampai Mandala Krida itu sampai BPD untuk antri racun. Orang nggak boleh berkelompok, berkerumun, tetapi terjadi antrian tuh orang masuk ke Kenari ini. Ke BPBD provinsi itu mengular lah sampai ke barat itu perempatan Mandala Krida sampai ke timur karena balai kota itu. Itu mau cuman orang ngantri racun. Akhirnya 2 hari selesai lah masalah antrian itu dengan segala macam polemiknya. Dan akhirnya seluruh Indonesia terjadilah itu penyemprotan. Sampai akhirnya orang sing mripate kudu dioperasi mergo disemprot sak rai-raine. Terus itu yang sifatnya stainless semua rusak, taman-taman di kampung disemproti ya mati kabeh, komplit lah. Nah ini saya sedikit cerita karena waktu itu juga akhirnya standar penggunaan hazmat atau APD itu, kalau teman-teman mau tahu, kita menggunakan katalog dari sebuah produk Uvec Jerman. Jadi Uvec itu merek peralatan safety lah. Dia punya katalog. Jadi sekelas negara Indonesia ini menggunakan standar, saking bingungnya ya pakai katalog itu. Bisa bayangin gitu. Nah itu semua teori hilang lah. Itu menjadi pengalaman baru dan menjadi ilmu baru soal unsur keselamatan dan unsur keamanan. Terus terkait dengan, ini terkait teknis ya, secara teori gitu. Berikutnya, masih soal contoh personal safety, itu kan menyangkut ancaman kepada diri kita. Kita naik motor, kecelakaan, segala mobil. Nah ini adalah tentunya apa yang mesti kita lakukan lah, antisipasinya. Ini tidak akan
menghilangkan secara penuh semua resiko itu terhadap keselamatan kita. Ini penting untuk teman-teman nanti yang akan bergabung di IMT-nya DIY. Sekali lagi bahwa tim IMT ini akan bertugas di daerah-daerah yang tentunya tidak stabil. Ini ya, hindari area tidak stabil tanpa izin safety officer, gunakan alat pelindung diri, terapkan body system di area berbahaya. Jadi body system paham ya, kita mesti berdua, jangan cowok cewek. Ya cowok cewek boleh lah, tapi ditemenin yang ketiga. Lanjut, satu lagi nanti saya akan buka sesi diskusi. Nah ini unsur keamanan. Pada sebuah rumah sakit lapangan di suatu daerah terdampak bencana, unsur keamanan tentunya harus kita pikirkan selain unsur keselamatan. Kalau dalam sebuah tim IMT yang beroperasi pada suatu daerah terdampak bencana, pada apalagi mendirikan sebuah bed hospital atau rumah sakit lapangan seperti contoh di Turki, tentu ada parameter pengamanannya. Alhamdulillah waktu di Turki itu ya walaupun suasananya jadi semacam dramatis gitu ya, karena dijaga di pagar betis dengan kubu-kubuan karung dan mereka semua senjata lengkap. Tapi pada daerah-daerah yang tidak ada potensi karena itu daerah konflik perang, itu tentu unsur keamanan mesti menjadi tanggung jawab kita. Jadi ini unsur keamanan, tadi unsur safety ya, menyangkut diri kita. Kalau ini keamanan ya termasuk diri kita terhadap harta benda, terhadap organisasi, aset-aset organisasi yang kita kelola itu mesti kita amanin. Nah, ini masih soal keamanan. Kesadaran akan situasi, kita mesti selalu rendah hati. Kita ada tentu kita akan suatu ketika akan dideploy di daerah yang baru buat kita. Masih Indonesia gitu. Tapi kalau sudah keluar, ya walaupun se-Indonesia, kalau kita sudah ke Kalimantan, kita punya pengalaman 2 kali ke gempa Palu dan Mamuju. Dua-duanya kebetulan yang pertama kita menjadi tim untuk CSSR gedung runtuh karena waktu itu masih sangat minim. Salah satu kekuatan usernya di Indonesia ada di DIY, dan waktu itu MDMC yang mendeploy kita. Kita mesti waktu itu perjalanan darat dari Makassar ke Palu, dari resiko yang kita mitigasi waktu itu kan soal penjarahan ya. Dan alhamdulillah yang kita bawa adalah alat-alat hidrolis, alat-alat SAR, sehingga kita aman lah dari, termasuk kita bisa selamat karena kita tadi memitigasi. Karena waktu itu perjalanan dari Makassar itu kita mesti berkumpul dulu di Pasangkayu, kabupaten kecil gitu sebelum masuk Donggala. Nah disitulah setelah Pasangkayu masuk Donggala, dari Donggala menjelang masuk Palu itu disebutlah itulah daerah Gaza, karena disitulah tidak peduli mau Kapolda mau apa semua dijarah habis. Akhirnya strategi polisi mengumpulkan seluruh bantuan yang akan masuk ke Donggala dan Palu itu di Pasangkayu. Strategi polisi pagi hari baru diberangkatin bersama-sama, dan itu menjadi kesalahan terbesar. Nah akhirnya dari kesalahan-kesalahan itu nemulah strategi baru, yaitu kita perkirakan masuk di daerah Gaza tadi, pusatnya penjarahan itu antara waktu maghrib, dan itu ternyata terbukti. Kita masuk menjelang maghrib, pokoknya mau maghrib lah, surup-surup bahasa Jawa nih. Semua orang itu, karena memang Donggala Palu itu sepanjang itu adalah pusatnya banyak sekali para penjahat-penjahat yang sudah beroperasi ke Makassar segala macam.
macam larinya ke situ. Memang daerah hitam lah. Tapi pada saat maghrib ternyata benar. Semua orang pulang, masuk kembali ke rumah masing-masing, masuk lagi naik ke gunung-gunung, karena kan turun dari gunung-gunung. Nah, inilah pentingnya tadi salah satunya adalah memitigasi. Itu kasus yang ada di Palu. Menjadi contoh lah, menjadi contoh bagaimana pentingnya apa yang saya sampaikan itu Pak. Terus komunikasi. Di satu wilayah terdampak yang tidak ideal, komunikasi menjadi kunci. Internet menjadi satu atau yang pertama pasti akan putus. Tapi sekarang sudah ada Starlink, sudah ada satelit, gitu. Teknologi yang sudah murah. Ya bersyukurlah kita. Kita belum punya pengalaman yang terkendala terkait dengan jaringan satelit, kecuali mahal, ya kan? Tapi kalau yang sekarang kan udah nggak mahal gitu. Jadi jaringan internet bisa diakses setiap saat, kecuali kalau hujan lebat mendung itu baru mati lah. Jadi saya pikir komunikasi sudah tidak lagi menjadi persoalan yang mesti kita risaukan. Walaupun kita belum tahu apa yang akan menjadi kendalanya nanti. Nah, kita belum punya pengalaman. Kalau soal internet yang belum satelit, ya sudahlah, nggak usah berharap. Pasti mati. Mesti gimana nih soal komunikasi? Jaringan yang paling aman tentunya adalah jaringan frekuensi maupun VHF. Atau kalau mau jaringan Zigbee. Tahu yang radio gede. Nah itu terakhir tuh, pokoknya kalau mentok itulah, itu bisa dari antar ya radiusnya sangat jauh ya, karena dia pakai frekuensinya yang sangat rendah yang biasa dipakai oleh pesawat. Tapi biasanya itu kalau di atas kita adalah jalur sibuknya pesawat, itu pasti akan mengganggu. Yang kedua adalah jalur frekuensi tadi, UHF, VHF. Kalau sekarang saya pikir nggak ada masalah. Sekarang ada POC, tahu apa POC? PTT on seluler. Jadi HT yang mau menggunakan jaringan internet. Jadi kalian bisa berkomunikasi dua arah seperti pakai HT itu. Tapi dari manapun yang tersedia jaringan internet bisa. Nah di sini dari segi hardware-nya udah nggak ada masalah. Nah di sini terkait dengan komunikasi dalam pada saat kita menjalankan sebuah operasi darurat gitu. Apalagi kita bayangin sedang berada di sebuah rumah sakit lapangan yang semua serba terbatas. Di situ ada command center, di mana di situ alur komunikasi antara rumah sakit lapangan itu kalau sekelas yang kita dirikan di Turki kan sudah ada IGD-nya. Secara teknis teman-teman medis, tapi secara komunikasi ini tentu menjadi perhatian penting. Kalau di rumah sakit kan tersistem gitu, mulai dari IGD masuk sampai ke farmasi semua sudah tersambung gitu. Tapi kalau pada sebuah rumah sakit lapangan tidak bisa didirikan terus. Kalau kita latihan IMT menjelang verifikasi ini kan sehari 2 hari semua set plan sudah berdiri gitu dengan segala perlengkapannya gitu. Besok doain 18, 19, 20 IMT Internasional Muhammadiyah menjalani verifikasi oleh WHO di Jogja. Jadi kalau teman-teman mau main di lapangan Moyudan, di situ akan berdiri rumah sakit lapangan mulai tanggal 17 sampai 20. Terutama teman-teman yang akan jadi anggota IMT itu bisa lihat lah semua prosesnya verifikasi. Nah, kembali lagi ke persoalan. Dalam manajerial operasional sebuah rumah sakit lapangan, komunikasi tadi sangat penting. Peralatan sudah nggak ada persoalan, sehingga tinggal bagaimana sumber daya manusianya bisa semua memahami. Tentunya ya dengan berlatih, dengan terus berkoordinasi bagaimana sistem komunikasi yang akan dibangun nantinya oleh IMT DIY. Ya, khususnya yang mau jadi jadi IMT ini.
Jadi itu mesti disepakati atau disusun SOP-nya. Dokter yoga bisa nanti bisa copy SOP yang ada di internasional gitu. Termasuk tentunya parameter deploy-nya tim ini. Nah, mesti dibikin tuh. Nah, inilah komunikasi-komunikasi ini yang tentunya akan menjadi dasar utama lancar atau tidaknya dalam kita menjalankan sebuah respon. Hubungan dengan komunitas lokal. Menyangkut tadi, kita mesti datang dalam kondisi yang rendah hati tadi. Karena apa? Ini menyangkut di mana kita akan dideploy. Saya kasih contoh, masih di Turki ya. Kita sangat banyak dibantu oleh masyarakat lokal terkait dengan kita mengantisipasi soal dingin tadi. Sedikit informasi bahwa rumah sakit lapangan INA IMT yang berdiri di Turki itu kita ditugasi di deploy selama 18 hari ya. Rumah sakit lapangan ini sudah berdiri di hari ketiga kita di sana. Tapi bisa beroperasi secara sempurna itu sudah di hari ke-7. Kita bisa mandi dengan sedikit air hangat. Itu sudah di hari ke-7. Hari pertama sampai ke-7 itu neraka dingin buat teman-teman. Paham maksudnya? Sumber listrik kita tidak cukup untuk bisa menghidupkan seluruh pemanas, terutama di dormitory. Tempat kita tidur, tempat kita istirahat. Karena tentunya dalam standar operasi prosedurnya adalah yang terutama mesti kita distribusikan seluruh sumber dayanya di area-area penanganan. Ya. Dan disinilah sekali lagi pentingnya lebih detail dalam kita mengasesmen di mana kita akan bertugas gitu. Segala kekurangan itu pasti akan muncul. Nah disinilah peran kita berkomunikasi dengan lokal. Hari kedua bisa kita lalui. Hari ketiga kalau tidak ada bantuan dari penduduk lokal dengan mendistribusikan sekian banyak kayu bakar, tentu sudah akan jadi problem. Karena hari ke-7 itu sedikit informasi ada 7 personil dokter yang minta pulang. Emang udah gak kuat. Karena apa ya? Setelah semua set plan kita bangun, yaitu tadi kesadaran akan keselamatan diri dan keamanan dirinya itu walaupun sudah baik, tapi kan masih kurang aja. Seperti misalnya sudah tahu kita itu musim dingin, bahwa sleeping bag-nya yang mereknya North Face tapi yang palsu. Padahal dalam briefing sudah kita wanti-wanti, sudah kita mesti pastiin gitu. Sampai di sana aku pakai gitu. Dan masih beruntung pada saat bersamaan kita datang kan bersama dengan bantuan salah satunya dari Selimut Luangsa. Akhirnya ya terpaksa kita mesti mendistribusikan sedikit dari yang seharusnya buat para korban untuk kepentingan para personel YT. Kalau nggak ketolong dengan apa itu kayu bakar dan itu hari ketiga sudah dipastikan pasti akan jatuh korban. Jadi ini menjadi pengalaman yang sangat berharga terkait dengan hubungan kita dengan komunitas lokal. Karena sejak kita bisa menjalin komunikasi yang baik, alat berat datang, traktor-traktor yang mereka punya datang untuk membantu kita. Ini ya penting ya. Dan ini tentunya bisa diaplikasikan ke kegiatan teman-teman sehari-hari ya. Besok juga kayak misalnya kejadian waktu gempa Mamuju. Kita dapat satu tempat yaitu sebuah puskesmas Tapalang namanya. Dia di pinggir jalan jalur Mamuju Palu. Jadi puskesmas itu di pinggir pantai, begitu gempa tidak ada satupun yang mau mengoperasionalkan lagi puskesmas itu.
Nah, warganya adalah di seberangnya di gunungan-gunungan. Akhirnya itu dikelola oleh MDMC sama kepala puskesmasnya semua diserahin lah. Tapi karena kita nggak membangun komunikasi lokal dengan warga lokal, dengan ini, kita juga nggak ngerti ya bagaimana sih kebiasaannya gitu. Dan waktu itu kan COVID ya. COVID waktu itu Sulawesi Barat termasuk terendah. Ternyata memang tidak pernah ada sampel. Jadi mereka punya tradisi kalau orang sakit, karena mereka tinggal di gunung-gunung, itu kalau ke bawah ke dokter, itu sekampung itu. Bayangin lagi COVID, kita mengoperasionalkan puskesmas, karena kita nggak membangun komunikasi, tahu-tahu puluhan orang datang nih ke kita, kirain semua sakit, ternyata satu yang sakit. Nah dari situ, oh ya ternyata itu memang tradisi. Itu cerita-cerita soal membangun komunikasi tadi. Lanjut. Nah sebelum, ini masih personal security tindakan ya. Dengan bepergian sendiri dari keramaian berpotensi rusuh, gunakan pakaian netral tanpa simbol politik, penting. Termasuk soal anti Muhammadiyah, ya banyaklah problem-problem sosial yang memang kita hadapi seperti di Lombok. Jadi bukan semuanya lancar-lancar aja, tapi soal ideologi, soal latar belakang ini faktanya masih banyak lah menjadi problem-problem mendasar di wilayah-wilayah terutama yang terdampak suatu kejadian bencana. Sebentar. Nah, informasikan rencana perjalanan kepada tim. Rencana perjalanan ini menjadi catatan penting terutama kepada pengambil keputusan di sebuah IMT. Semua perencanaan ini mesti dideklar di awal karena ini menyangkut tadi. Kita masing-masing akan berhitung unsur keselamatan dan keamanannya. Seperti misalnya kita akan mendarat di lokasi ini pada jam berapa, tengah malam misalnya. Ya kalau sebuah tim besar gitu lebih enak. Bercerita lagi, saya sama Dr. Afik 2 orang dikirim ke Maroko. Kita nggak ngerti nih. Ternyata sampai di sana lokasinya itu kan memang di wilayah pegunungan di Maroko itu ada satu pegunungan yang sangat terkenal. Jadi itu nggak ada gempa pun memang sudah susah gitu hidupnya. Nah perencanaan perjalanan sangat kurang waktu itu. Itu ditanggung, menjadi ditanggung akibatnya oleh kita lah. Ya menjadi konsekuensi. Jadi kita kehabisan bensin. Kita harus membawa mobil dan kita mesti jalan seperti kalau teman-teman lihat pernah di perjalanan di Pakistan itu di Korakop segala macam. Jadi jalannya seperti itu di pegunungan itu dan itu tidak 10-20 kilo. Untuk sampai ke tujuan kita mesti melalui jalan itu lebih dari 180 kilo. Dan waktu itu kekonyolan terjadi tadi, kehabisan bahan bakar. Dan untungnya memang rutin walaupun daerah terpencil ada orang-orang atas yang ada yang bawa bensin lah dan kita selamat ya karena niat kita baik. Jadi rencana perjalanan menjadi apa yang mesti kita garis bawahi. Mesti disampaikan oleh pimpinan tim kepada semua personil dan personil masing-masing yang sudah disampaikan rencana perjalanan tadi bisa memitigasi kepentingan masing-masing pribadi tadi. Apa yang mesti kita bawa di sana kira-kira panas atau dingin. Nah itu tadi. Ya. Berikutnya. Nah, checklist. Kita berhenti di sini. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau komplain atau ada yang mau apalah, monggo. Kita buka sesi yang pertama. Karena kita sampai jam 13.30 ya Mas. Jadi mohon maaf maksudnya oke. Tadi kan yang pertama sesinya dokter corona ya. Terus dokter Anang dan berikutnya saya jeglong banget buat dokter spesialis terus baru saya.
pasti kayaknya beda lah. Nah ini safety and security checklist ya. Ini hal teori lah. Bisa dibaca lah nanti. Nanti di sesi terakhir saya akan kasih link. Kalian bisa register di situ dengan email. Nah di link itu sumber ilmu. Jadi teori-teori detail yang bisa teman-teman pelajari di saat kesadaran untuk bisa menghitung unsur keselamatan diri dan keamanan diri kita tadi, maka begitu teman-teman masuk ke link tersebut pasti akan sangat senang lah, karena di situ banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari secara mandiri gitu. Nanti saya kasih mau, dan outputnya kita dapat sertifikat, dan sertifikatnya dari lembaga terpercaya di luar negeri. Asik lah, gratis lagi. Lanjut. Protokol tanggap darurat emergency response. Ini lebih ke ini ya, tambahan ya. Ya, protokol-protokol ini adalah untuk membantu kita agar lebih mudah menjalankan tanggung jawab kita tadi dalam terkait dengan safety dan security. Oke, sudah. Untuk yang poin 5 itu lebih ke tim ya. Setelah personal tadi lebih ke tim ya. Sistem komando insiden, pada saat rumah sakit lapangan itu ada insiden, ada ancaman, maka diperlukan sudah siap ya, ada strukturnya. Terus protokol evakuasi dan transportasi tadi kita memitigasi di tempat lokasi kita di deploy itu, kita selalu harus dimitigasi bagaimana jalur rute emergensinya untuk kita bisa selamat gitu, terutama ke daerah-daerah yang ancamannya adalah konflik ya, perang. Tapi kalau di seluruh wilayah Indonesia insya Allah tidak ada lah, semua ancamannya pasti akan dari selain perang ya. Nah, psikologis awal ada yang bukan ada psikologis dokter semua ya. Nah ini penting. Nah, waktu di Turki kita alhamdulillah juga bawa gitu, karena kita bekerja di dalam suatu respon ini kan mempunyai tantangan yang lebih gitu. Tekanannya sangat berat justru di dalam batas kemampuan diri kita gitu. Nah, psikososial yang penting. Karena tekanan-tekanan itu sangat mudah mempengaruhi kita pada saat kita di dalam situasi yang serba terbatas gitu. Serba sangat terbatas. Itu sangat mudah sekali terpicu gitu. Maka kewajiban dari yang dipercaya menjadi ketua tim gitu, itu harus benar-benar bisa menciptakan situasi kerja yang yang baik gitu. Jangan justru juga menjadi satu sumber masalah. Jadi dalam sebuah respon di lokasi yang serba terbatas ini, kita memang benar-benar harus tadi rendah hati tadi, bahwa ego kita memang harus kita buang jauh-jauh, karena konflik-konflik akan lebih mudah muncul dalam situasi internal. Percayalah. Jadi kita mesti di sini sekali lagi saya tekankan, bukannya tidak penting teori, tapi membangun kesadaran bahwa kita ini mau jadi apa sih nih gitu. Kita belajar ini mau ngapain gitu. Nah, kesadaran inilah yang mesti kita benar-benar bangun gitu. Kita tumbuhkan mulai sekarang,
bahwa kita akan menghadapi sesuatu yang sangat berbeda. Sesuatu yang ya walaupun sudah kita bayangkan, tapi bisa saya pastikan akan jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Maka kita mesti mulai dari sekarang mempersiapkan diri dari kesadaran kita sendiri untuk bisa melatih diri kita untuk bisa nantinya menghadapi situasi seperti itu. Kita mesti banyak mengalah, kita mesti banyak apa ya? Ya teman-teman bisa menggambarkan lah kira-kira 2-3 hari di kondisi yang nggak usah terbatas, tapi di suatu tempat yang kecil aja kita bisa memunculkan sifat asli manusia itu. Begitu kita 2-3 hari di semua lokasi yang sangat-sangat terbatas, masih ditambah dengan iklim dingin, panas atau apa, pasti cepat meledak. Nah inilah fungsinya, dan ini tidak akan bisa diselesaikan kalau pimpinan tim yang dipimpin ini tidak mempunyai tadi awareness. Pasti bermasalah. Termasuk di Turki ada 7 dokter itu ya karena salah satunya adalah walaupun mereka dokter-dokter spesialis, tapi kesadarannya bahwa mereka akan bertugas di suatu tempat yang serba terbatas belum terbangun. Jadi ya dia masih membayangkan bahwa dia bekerja di sebuah rumah sakit yang biasa dia kerja gitu. Rumah sakit Inayam itu waktu itu sudah bisa beroperasi untuk mengoperasi, melakukan tindakan operasi gitu. Dan dokter-dokter itu spesialis untuk melakukan operasi, tapi karena tidak terbangun awareness-nya dari awal, jadi dia kebawa dengan kerjaan dia di saat dia kerja di rumah sakit itu. Semua serba ada. Itu sekali 2 kali enak, di selain itu setelah bertugas istirahat nggak bisa, kedinginan, mau mandi nggak mau, nggak berani gitu, akhirnya meledak, muncul konflik dan akhirnya minta pulang. Jangan pernah terjadi oleh tim yang di nasional nanti gitu ya, walaupun ya potensi itu ada lah pasti. Itu kawan-kawan. Jadi ini menurut saya 3 ini menjadi poin yang paling kita harapkan bisa terjadi dari output semua proses tadi, mulai dari sekarang teori, besok ada di lapangan ya Mas ya, Mas Dokter ya. Ini tujuan kita ini. Kita mesti punya panduan operasional untuk menghadapi situasi darurat, memastikan respon terkoordinasi dan tepat waktu, meningkatkan kesiapan tim dalam kondisi bencana insiden besar. 3 poin inilah output yang sangat kita harapkan bisa tercipta lah. Jadi kita pada saat deploy itu 3 hal ini, kalau ini sudah kita siapkan mulai sekarang, kita pelajari, ini menjadi poin penting untuk kita bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar. Berikutnya penutup kayaknya. Ya, ini tambahan lagi. Ini adalah poin-poin yang nantinya akan terus dibangun, terutama untuk yang di nasional ya. Teori-teori ini nanti akan masih ada kan besok atau terakhir nih teori Mas Dokter? Masih bisa kan? Masih banyak teori, materi-materi yang akan kita pelajari. Berikutnya terus integrasi protokol proses ini, masukkan protokol tanggap darurat. Terus ada lagi terakhir. Nah, sebelum menutup. Nah, tingkatkan kesiapan dan efektivitas IMT dalam misi. Siap, tentunya siap menjalankan tugas secara efektif. Nah, efektif karena kita kan sumber daya terbatas. Kalau kita kerjanya nggak efektif, ya semakin terbatas. Terus, terakhir penutup. Persoalan sebenarnya adalah tanggung jawab individu dan tim. Setelah kita membangun kesadaran tadi, begitu dapat, untuk bisa menjalankan tanggung jawab kita. Bahwa kita sadar betul bahwa kita menjalankan tanggung jawab untuk sama-sama menjalankan tanggung jawab terkait dengan
jaminan keselamatan dan jaminan keamanan. Karena untuk kita sendiri, untuk tim sendiri. Jadi kita yang bertanggung jawab terhadap diri masing-masing. Dengan disiplin, dengan kesadaran, dengan komunikasi yang efektif, resiko dapat diminimalisir. Sekali lagi, diminimalisir. Resiko tidak pernah kita menjadi nol kan, tapi kita minimalkan. Oke ya, itulah itu. Semua resiko tidak bisa kita hilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan. Jadi nggak usah takut terhadap resiko. Ingat selalu motto safety first dan aman dulu. Setelah kita aman, kita mau ngapain aja bebas. Oke kawan-kawan, itu penutup materi dari saya. Selanjutnya tadi janji saya. Jadi nanti di sesi kedua saya nggak akan ngomong lagi. Saya kasih teman-teman inilah kerjaan. Teman-teman ada kuota semua kan? Nah, keluarin handphonenya. Pakai mobilnya, pakai handphone aja bisa. Ada yang nggak punya kuota nih? Jadi bilang, linknya